Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatul Rosida dengan NIM 2024-12010. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi Linux dengan dosen pengampu Bapak Roy Amrungloh Ritonga, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengenalan sistem operasi Linux. Di dalamnya yaitu ada sejarah kernel, open source, lisensi, desktop environment, dan distribusi Linux. Sebelum masuk ke materi ini, apa sih sistem operasi Linux itu? Sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumbernya terbuka, didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. OS Linux itu terdiri dari kernel Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds dan berbagai perangkat lunak yang dikembangkan oleh komunitas open source. Sebagai sistem operasi yang bebas dan sumber terbuka, OS Linux menjadi populer di kalangan pengguna komputer yang memiliki minat pada teknologi yang ingin lebih memahami cara kerja sistem operasi. Selain itu, OS Linux juga digunakan oleh banyak perusahaan dan organisasi di seluruh dunia karena kemampuannya yang dapat diubah dengan dan disesuaikan sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu masuk ke materi pengenalan sistem operasi Linux. Di sini ada perbedaan open source dan free software. Open source itu mengacu pada model pengembangan perangkat lunak yang terbuka. Source code dapat dilihat, dimodifikasi, dan dibagikan kembali. Terus selanjutnya ada free software. Free software itu mengacu pada kebebasan pengguna untuk menjalankan, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan perangkat lunak. Pada slide ini saya menjelaskan tentang perbedaan open source free software. Open source sama free software itu kedua istilahnya ini sering dianggap sama, padahal sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Sini nih ya, open source adalah model pengembangan perangkat lunak yang kode sumbernya itu atau source kodenya dibuka untuk umum. Artinya, siapa saja dapat melihat, mempelajari, memodifikasi, dan mengembangkan program tersebut. Tujuan utama dari open source itu adalah mendorong kolaborasi antara pengembang, sehingga software dapat berkembang lebih cepat dan memiliki kualitas yang lebih baik. Sedangkan free software itu bukan berarti perangkat lunak yang gratis, melainkan perangkat lunak yang memberikan kebebasan kepada pengguna. Pengguna bebas menjalankan program untuk tujuan apapun, mempelajari cara kerjanya, mengubah sesuai kebutuhan, serta membagikan kembali program tersebut kepada orang lain. Jadi, perbedaan utamanya adalah open source lebih menekankan keterbukaan kode sumber, sedangkan free software itu lebih menekankan kebebasan penggunanya. Slide selanjutnya yaitu ada filosofi free software. Gerakan free software menekankan pada kebebasan pengguna, bukan sekedar keterbukaan kode sumber. Slide ini menjelaskan filosofi free software yang dipelopori oleh Richard Stallman melalui Free Software Foundation atau FSF. Menurut Richard Stallman, perangkat lunak harus memberikan 4 kebebasan pada penggunanya. Kebebasan yang pertama atau freedom 0 adalah kebebasan menjalankan program untuk tujuan apapun tanpa batasan. Yang kedua ada kebebasan kedua yaitu ada freedom 1 atau kebebasan 1 ya, adalah kebebasan mempelajari bagaimana program bekerja dan mengubahnya sesuai kebutuhan. Untuk melakukan hal ini, pengguna itu harus memiliki akses terhadap source code. Kemudian ada
Freedom 2 atau kebebasan 2 adalah kebebasan mendistribusikan salinan program kepada orang lain sehingga dapat saling membantu. Selanjutnya dan yang terakhir ada kebebasan 3 atau Freedom 3 adalah kebebasan memodifikasi program dan membagikan hasil modifikasi tersebut kepada masyarakat agar semua orang memperoleh manfaat. Jadi, filosofi free software itu lebih mengutamakan kebebasan pengguna dibandingkan keuntungan komersial. Slide selanjutnya yaitu ada sejarah kernel Linux. Sejarah kernel Linux itu perjalanan panjang kernel Linux sejak awal dikembangkan hingga menjadi salah satu kernel paling populer di dunia. Pada tahun 1960-an, awal pengembangan sistem operasi Unix di Bell Labs. Kemudian, pada tahun 1983, proyek JNU dimulai oleh Richard Stallman. Kemudian di sini ada pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds membuat kernel Linux pada tanggal 19 Agustus 1991. Seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki, Finlandia, pada awalnya Linux itu hanya dikembangkan sebagai hobi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan secara luas. Namun, seiring dengan perkembangan internet sekarang, komunitas tuh pengembang Linux semakin berkembang dan Linux tuh semakin menjadi populer. Pada tahun 1993 sampai 1994, Slackware menjadi distribusi Linux yang pertama kali dirilis secara komersial. Setelah itu muncul beberapa distribusi Linux lainnya seperti Debian, Red Hat, SUSE, dan Ubuntu. Linux telah menjadi sistem operasi yang sangat populer di kalangan pengembangan perangkat lunak karena kemampuannya untuk disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahun 2001, Linux 2.4 dirilis, performa di stabilitasnya meningkat. Dan sekarang Linux tuh terus berkembang melalui kontribusi ribuan pengembang di dunia. Linux tuh juga populer di kalangan pengguna server dan pengguna akhir, terutama di lingkungan bisnis dan organisasi pemerintah. Seiring dengan perkembangan teknologi, Linux juga telah berkembang untuk mendukung perangkat mobile seperti smartphone, tablet. Salah satu distribusi Linux populer untuk perangkat mobile adalah Android, yang digunakan pada sebagian besar smartphone di seluruh dunia. Slide selanjutnya yaitu tentang arsitektur kernel Linux. Arsitektur kernel Linux itu kernelnya sendiri merupakan inti dari sistem operasi Linux yang bertugas menghubungkan perangkat keras atau hardware dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Pada lapisan pertama adalah user space, yaitu tempat aplikasi dijalankan, misalnya browser, terminal, LibreOffice, atau editor teks. Kemudian di bawahnya terdapat sistem call. Sistem call interface. Lapisan ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan kernel. Jadi, ketika aplikasi membutuhkan akses ke hardware, permintaannya akan diteruskan melalui sistem call. Selanjutnya ada kernel space. Kernel space disinilah kernel bekerja mengelola proses yang sedang berjalan, penggunaan memori, sistem file, jaringan, dan berbagai layanan sistem lainnya. Kernel juga memiliki device driver, yaitu program yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, keyboard, mouse, hard disk, kartu jaringan, dan perangkat lainnya.
Lapisan yang paling bawah yaitu hardware, yaitu seperangkat fisik komputer seperti CPU, RAM, hard disk, SSD, monitor, keyboard, mouse, dan perangkat jaringan. Kernel Linux sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat monolitik, modular, mendukung multitasking dan multi-user, dapat berjalan pada banyak jenis prosesor, serta menggunakan lisensi GPL versi 2. Di sini langsung masuk ke lisensi open source yang populer. Lisensi open source yang paling banyak digunakan yaitu GPL atau GNU. Public license merupakan lisensi yang mewajibkan setiap perubahan atau pengembangan software tetap menggunakan lisensi GPL sehingga kebebasan software tetap terjaga. Kemudian di sini ada MIT license, adalah lisensi yang sangat sederhana dan fleksibel. Softwarenya dengan lisensi MIT dapat digunakan, dimodifikasi, bahkan dijadikan software komersial. Selanjutnya ada Apache 2.0, hampir sama dengan MIT, tetapi memberikan perlindungan terhadap hak paten, sehingga lebih aman digunakan dalam dunia bisnis. Kemudian ada BSD. BSD license itu merupakan lisensi permisif yang memberikan kebebasan luas kepada pengguna dengan syarat tertentu. Kemudian ada LGPL atau laser GPL, biasanya digunakan untuk library, sehingga dapat digunakan oleh software proprietary tanpa harus menggunakan seluruh source code. Kemudian di sini ada Mozilla Public License atau MPL, merupakan lisensi copyleft lemah, hanya file yang dimodifikasi saja yang wajib dibuka source kodenya. Kemudian di sini ada EPL, Eclipse Public License, digunakan pada proyek Eclipse dan cocok untuk pengembangan software berbasis komponen. Sedangkan Creative Commons atau CC sebenarnya bukan lisensi software, melainkan digunakan untuk karya seperti dokumen, gambar, video, atau materi pembelajaran. Kita next slide selanjutnya yaitu ada desktop environment populer. Desktop environment populer. Guna menjelaskan yang sudah saya buat sebelumnya tentang GNOM, KDE Plasma, XFCE, Met Cinnamon, LXQt, Bedkey, dan Deepin. Walaupun semua desktop environment ini memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan tampilan grafis pada Linux, masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna. GNOME ini DE modern dan minimalis dengan fokus pada produktivitas. KDE Plasma, DE yang sangat dapat dikustomisasi dan kaya fitur. DE itu ringan, cepat, dan stabil untuk komputer lawas. Kemudian ada Met itu DE klasik dan ringan, kelanjutan dari GNOME 2 yang stabil. Cinnamon itu DE itu desktop environment-nya modern dengan tampilan seperti Windows. Kalau LXQt itu sangat ringan dan cepat berbasis Qt untuk performa maksimal. Kalau Budgie itu elegan dengan tampilan modern dan mudah digunakan. Deepin yang indah dan intuitif, fokus pada pengalaman pengguna. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada Windows Manager populer. Windows Manager populer itu di sini ada jenis-jenisnya, yaitu ada Tiling Windows, ada i3, Tiling Windows Manager yang ringan, cepat, dan bisa diskustomisasi. Kemudian ada OpenBox,
Windows Manager tradisional yang ringan dan stabil. Kemudian di sini ada Sway. Sway itu sebagai alternatifnya untuk Wayland. Kemudian ada Awesome. Awesome itu highly configurable Windows Manager yang powerful. Kemudian ada BSP, WM, itu binary space partitioning Windows Manager yang minimalis. Kemudian ada Hyperland. Hyperland itu sangat populer berkat animasi yang halus dan dukungan modern Wayland-nya. Kemudian di sini ada DWM. DWM itu sangat ringan dan dikelola langsung melalui kode sumbernya seperti sistem patch. Selanjutnya ada Flugbox. Flugbox itu turunan dari Blackbox yang cepat, minimalis, dan mendukung tab-based Windows. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada mengapa sih ada banyak distro di Linux? Linux itu memiliki ratusan bahkan ribuan distribusi atau distro ya. Hal ini terjadi karena Linux itu bersifat open source. Sehingga siapa saja dapat membuat versi Linux sesuai kebutuhan mereka. Alasan pertama itu adalah open source dan kebebasan, karena source kode Linux itu dapat dimodifikasi oleh siapa saja. Alasan yang kedua, kebutuhannya berbeda. Misalnya, ada distro yang dibuat khusus untuk server, desktop, keamanan siber, pendidikan, multimedia, maupun game. Alasan yang ketiga adalah filosofi dan komunitas. Setiap komunitas tuh memiliki tujuan yang berbeda-beda dan mengembangkan Linux-nya. Alasan yang keempat adalah Pancake Manager, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola instalasi aplikasi. Setiap distro itu pasti menggunakan Pancake Manager yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada inovasi dan eksperimen. Karena banyak pengembang ingin mencoba teknologi baru sehingga lahirlah distro-distro yang baru. Kita lanjut slide selanjutnya ya. Di sini ada distro Linux populer. Jenis-jenis distro Linux populer itu di sini ada Ubuntu. Ubuntu itu merupakan distro yang paling banyak digunakan oleh pemula karena mudah banget digunakan dan memiliki komunitasnya yang besar. Yang kedua ada Fedora. Fedora ini dikembangkan oleh Red Hat ya, dan terkenal selalu menggunakan teknologi terbaru sehingga banyak digunakan oleh developer. Selanjutnya ada Debian. Debian ini dikenal sangat stabil, sehingga sering digunakan sebagai sistem operasi server dan menjadi dasar bagi Ubuntu. Kemudian di sini ada Linux Mint, merupakan turunan Ubuntu dengan tampilan yang mirip Windows sehingga cocok bagi pengguna baru. Dan yang terakhir di sini ada Open Source. Open Source ini menyediakan alat administrasi bernama YAST yang memudahkan pengelola sistem baik pada desktop maupun server. Selanjutnya di sini ada yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Linux adalah sistem operasi open source berbasis kernel yang dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Filosofi open source dan free software memungkinkan siapa saja untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang perangkat lunak secara bebas di bawah berbagai lisensi seperti GPL, MIT, dan Apache. Arsitektur kernel Linux yang modular menjadikannya fleksibel untuk berbagai kebutuhan dari desktop hingga server. Kebebasan inilah yang melahirkan ratusan distribusi Linux masing-masing dengan tujuan dan komunitasnya tersendiri. Di antaranya yaitu Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint, dan Kali Linux menjadi yang paling populer karena kemudahan penggunaan, stabilitas, dan dukungan komunitas yang kuat. Dengan beragam desktop environment seperti
GNOME, GNOME, KDE, dan XFCE, Linux menawarkan pengalaman yang dapat disesuaikan sepenuhnya oleh penggunanya. Dapat disimpulkannya bahwa Linux itu adalah sistem operasi berbasis kernel yang bersifat open source. Karena sifatnya yang terbuka, Linux itu dapat dipelajari, dimodifikasi, dan dikembangkan oleh siapa saja. Linux juga memiliki berbagai lisensi open source yang mengatur penggunaan software berbagai desktop environment yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, serta banyak distribusi Linux yang dikembangkan oleh komunitas dengan tujuan yang berbeda-beda. Dan miliki keunggulan Linux itu adalah stabil, aman, fleksibel, gratis, dan memiliki komunitas yang sangat besar, sehingga banyak digunakan, mulai dari komputer, pribadi, server, cloud computing, hingga superkomputer. Mungkin presentasi materi kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jamiatur Rasida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.